Hari ini desa kita lagi ada hajatan besar. Grup Garsa mau datang buat inspeksi. Cepat. Bang, bisa antar aku ke kota? Aku lagi dikejar ibuku. Nanti ku bayar. Tolong jalani saja mobilnya. Ibuku mau jual aku ke preman kampung. Bram, aku masih sekolah. Aku gak bisa nikah. Makasih, Bang. Pak Raka, kok Anda malah pergi sendiri? Kamu yang urus acaranya. Silakan nikmati. Bang, kamu gak lagi sibuk kan? Maaf ya, kok aku ketiduran? Aku belum bayar. Ini buat kamu. Memang gak banyak, tapi ini semua uangku. Sama ini juga. Ini oleh-oleh khas desa kami. Enak banget. Buat kamu. Anggap saja buat tutupin sisa ongkosnya. Tunggu sebentar. Aku harus ambil 4.000. Aku masih harus naik bus buat cari teman sekampungku. Dadah. Dasar bocah, kenapa hapus lagi cewek yang nenek kenalin ke kamu? Nek, aku sudah bilang banyak kali, jangan lagi kenalin aku cewek buat kencan buta. Aku gak bakal tertarik. Nadia. Nia? Oh iya, kamu pulang kampung karena lagi libur kan? Kok cepat baliknya? Sebenarnya aku kabur dari rumah. Biaya sekolahku 10 juta. Sekarang lagi libur kan? Aku mau cari uang sendiri. Ibumu masih paksa kamu nikah sama permen ujung kampung itu? Sudahlah, jangan khawatir. Aku cariin kerjaan biar dapat banyak duit. Nia, rok ini apa nggak kependekan? Aduh, badanmu sebagus ini masa nggak dipamer? Kamu yang urus ruang VIP depan sana. Yang gesit ya. Ayo. Yang datang hari ini semua sosialita terkenal di Jorian. Nenek Rosa sudah bilang, mereka semua sudah kamu blokir. Hari ini temui semua sekalian. Suka yang mana? Langsung bawa pulang. Farel, cucu. Kamu lebih mirip cucu beliau. Ngaku saja, kamu pasti disogok nenekku kan? Aduh, Kak Raka, jangan tolak terus dong. Keluargamu ini cuma punya satu pewaris. Harta keluarga Garsa yang ratusan triliun harus ada pewarisnya kan? Nyonya Rosa juga pengen gendong Cicit. Kak Raka, aku bersulang untukmu. Enggak, aku nggak minum. Ayo, minum segelas. Segelas lagi. Sini. Dia Bersulang. ternyata dia orang kayak gini. Ayo minum lagi. Dia. Kak Raka, gelas ini mau kasih ke siapa? Pilih satu. Pilih satu.
Pilih satu. Pilih Pilih satu. satu. Pilih satu. Pilih satu. Pilih satu. Pilih satu. Pilih satu. Pilih satu. Namaku Raka Garsa. Siapa namamu? Namaku Raka Garsa. Siapa namamu? Nadia Lugi. Kalian semua pergi. Kamu tinggal. Aku pelayan. Aku bukan yang temani minum. Makasih, sudah bawa aku pergi tadi. Kalian saling kenal. Jangan ganggu dia. Oh, Kak Raka sudah pintar jagain cewek ya. Jangan sampai ketipu mereka. Sok jual mahal itu topeng cewek kayak gini. Oke. Tenang saja Kak Raka. Jarang-jarang kamu tertarik. Pasti ku bantu urus. Kak Raka, malam ini kamu mabuk. Kita numpang satu malam di hotel atas. Ayo. Dasar cowok brengsek. Kamu, lepasin dia. Pak Hosi, adikku ini dari desa, nggak ngerti apa-apa. Gak ngerti terus beres gitu. Mana ada yang lain tamu begini? Cepat minta maaf sama Pak Hosi, beliau klien besar kita, jangan sampai marah. Kalau aku minum, kamu bakal ampuni kami. Kalau gitu adik barumu itu... Aku paham Pak Hosi, baru ke kota gini memang harus belajar dari Anda. Tapi janji ya, minuman bulan depan Anda borong semua ya. Gak masalah. Lain aku, cari makan di luar memang gak gampang. Bukan kamu. Cewek itu gak ketemu. Kamu saja. Layani Pak Raka baik-baik. Kamu gak bakal rugi. Pak Raka? Jangan-jangan Raka dari grup Garsa? Beneran Raka, kalau dapat suami kayak gini, aku gak bakal hidup susah lagi. Lepasin aku. Lepasin aku. Lepasin aku. Dia. Langit memang di pihakku. Pergilah, gak perlu kamu lagi. Mau tarik ulur sama aku. Cepat bukain pintunya. Pak Farel, kok di sini? Pak Farel, kalau begitu aku... Ikut aku saja. Nadia, kamu bikin kacau urusanku. Aku bakal ingat utang ini. Panas banget. Nadia. Nadia. Kamu tahu aku siapa? Aku tahu. Rala. Raka. Raka. Kok kamu di sini? Sudah bangun? Raka? Kamu yang kasih aku obat? Dari gelas anggur itu? Aku? Kasih obat? Aku ini CEO tahu. Aku nggak sehina itu. Kalau bukan kamu, kok aku bisa di kamarmu?
Aku yang mau tanya. Semalam itu kamu yang main terobos saja. Semalam itu kamu yang main terobos saja. Semalam, cuma minum 2 gelas ini. Gak mungkin, Nia. Kenapa kalau CEO? CEO boleh seenaknya rebut milik orang. Habis mandi sepah dibuang. Kamu sudah hancurin kehormatanku. Aku? Seenaknya. Kamu masih perawan. Aku memang terlalu berharap. Jelas sekali, ini semua memang jebakan. Ternyata kamu memang kerja begituan. Bilang saja, kamu mau berapa? Apa maksudmu kerja begituan? Maksudmu aku fitnah kamu demi uang? 20 miliar. Anggap hukuman aku salah nilai orang. Siapa yang mau uang kotormu? Jangan hina orang. Jangan sampai aku lihat kamu lagi. Aku tadi beneran kira kamu gadis polos. Dari awal ternyata dia sengaja dekati aku. Nadia, semalam kamu gak pulang. Aku sampai khawatir banget. Nia, semalam habis aku mabuk, apa yang terjadi? Kamu dibawa pergi sama orang Paraka. Aku gak sempat hentikan. Berarti benar. Dia memang bajingan tulen. Dia udah bayar kamu. Mau aku bantu minta? Aku nggak bakal ambil uang begituan. Tamu kamar 8808 ketinggalan barang. Tolong kirim balik ke dia. Nia, tempat itu berantakan banget. Aku sarankan lebih baik cari kerja lain. Aku balik ke kampus dulu. Jaga diri baik-baik. Kerja saja gak lanjut lagi, langsung balik kampus. Pasti dapat banyak uang, masih pura-pura. Namaku Raka. 20 miliar. Anggap hukuman aku salah nilai orang. Jangan sampai aku lihat kamu lagi. Bang, bisa antar aku ke kota? Enak banget. Buat kamu. Kamu sudah hancurin kehormatanku. Nadia, selamat kamu hamil. Dokter, berapa biaya buat operasi aborsi? Sudah pikir baik-baik. Kamu itu tipe yang sulit hamil. Kalau digugurkan, nanti bakal susah hamil lagi. Halo, Kak Raka. Nyonya Rosa ada di kamar mana ya? Astaga. Ini cewek yang semalam bareng Kak Raka kan? Kamu hamil? Enggak kok. Nggak hamil kok ke Objin? Aku peringetin ya. Raka itu CEO kaya grup Garsa. Kalau bener hamil anaknya. CEO kaya? Aku lihat dia cuma CEO bajingan. Memangnya orang kaya boleh seenaknya tindas orang? CEO kaya dugem tiap hari. Suka siapa langsung kasih obat. Jijik banget. CEO menjijikkan. Kasih obat? Bantu aku selidiki. Sebulan lalu, apa yang sebenarnya terjadi sama Nadia di KTV Aurora? Dokter, tadi gadis itu sakit apa? Sakit? Pak Farel dia nggak sakit, cuma hamil. Beneran hamil? Hamil? Nadia, kamu rebut semua yang harusnya milikku. Halo, Bibi Mira. Barusan aku lihat Nadia. Cewek yang bulan lalu tidur bareng kamu itu ternyata hamil. Boleh, jangan bercanda yang begini. Nenekku masih sakit. Coba lihat ini. Sini aku lihat. Bagus, bagus sekali. Cewek modal gini, hamil pun. Belum tentu anakku. Iya atau enggak, tetap harus cek sampai jelas. Keturunan keluarga Garsa jangan sampai terlantar di luar. Sekarang dia di mana? Aku sekarang harus langsung cari dia. Nenek, Cari sana.
Cepat cari sana. Cepat bawa pulang cucu menantuku. Cepat sana. Sejak kejadian di KTV kemarin, kok kamu jadi nggak mau bahas cewek itu lagi? Kalian, apa ada salah paham? Nggak ada salah paham. Aku cuma salah nilai orang. Pak Farel, kami sudah dapat rekamannya. Sebulan lalu si Hosi itu yang kasih obat ke Nadia. Habis itu, Nadia baru nggak sengaja masuk ke kamar Pak Raka. Jadi, dia nggak bohong. Dia memang dikasih obat. Nadia, sebenarnya kamu di mana? Sudah pikir baik-baik, kamu itu tipe yang sulit hamil. Kalau digugurkan, nanti bakal susah hamil lagi. Dokter, Nadia yang tadi sekarang di mana? Sudah keluar formulirnya, sekarang lagi operasi aborsi. Aborsi? Nadia nomor 18, silakan masuk ke ruang operasi. Nadia mana? Anda suami Nadia kan? Kok biarin perempuan datang aborsi sendiri ya? Mana orangnya? Aku juga lagi cari dia, barusan suruh dia urus biaya, habis itu dia hilang. Nadia. Kak Raka, apa cewek itu kabur karena nggak punya uang? Kemiskinan selamatin anakmu. Mana mungkin gak punya uang? Waktu di hotel, aku baru kasih dia kartu berisi 20 miliar. Apa maunya sekarang? Hotel? Kartu? Bantu aku cek di atas laci ada nggak amplop dari Hotel Vista. Coba buka. Lihat dalamnya apa ada satu kartu bank. Apa-apaan ini? Hari itu aku pakai namaku buat pesan kamar. Besoknya Hotel Vista kirim satu paket ke aku. Kukira cuma tagihan, jadi nggak kupedulikan. Farel. Nomor kartunya? 2665. Kamu kamar 8808, ketinggalan barang. Tolong kirim balik ke dia. Baik. 8808 Farel. Dia kirim balik kartunya. Farel. Kak Raka, aku salah. Aku yang bikin kalian jadi salah paham. 20 miliar. Anggap hukuman aku salah nilai orang. Aku gak mau uang kotormu. Jangan hina orang. Maaf. Nak, ibu sudah putuskan. Walau ayahmu memang pria brengsek, ibu tetap gak bisa tolak kehadiranmu di dunia ini. Ini satu-satunya kesempatan buat aku jadi seorang ibu. Ibu pasti bakal jaga kamu baik-baik. Dasar anak sialan. Pria yang ibu jodohin gak mau, malah goda pria liar di luar sana. Bima, seret dia pulang. Baik. Permisi, apa Anda lihat gadis sekitar 20 tahunan? Rambut kuncir tinggi, kaos abu-abu, kacamata hitam. Tanpa lensa? Enggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Raka, tolong aku. Kami sudah kasih 1 miliar ke kalian. Apa maksud kalian? Kalian main-mainin aku ya? Aku hamil. Gimana kalian mau jual aku sekarang? Kamu beneran lakuin hal memalukan gini? Kalian bahkan gak tanya apa yang kualami di luar sana. Kamu ini ibu kandungku atau bukan? Dulu aku masih nurut sama kamu, manja-manjain kamu. Sekarang kamu bikin hal memalukan gini. Masih mau aku baik-baik sama kamu? Nadia, memangnya kamu pantas jadi anak ibu? Kamu lahir karena aku. Kalau kamu nggak nikah sama Kak Bram, dari mana aku dapat uang buat cari istri? Kalau enggak, suruh saja pria liar itu sini dan bayar ganti rugi. Asal Nadia mau gugurin anak itu, aku bakal nikahin dia. Sini berdiri, ayo ke rumah sakit. Aku gak mau, lepasin. Raka, aku gak bisa nikah sama si Bram. Apalagi kehilangan anak ini. Aku terpaksa pinjam namamu. Anak-anakku gak boleh digugurin. Ayah anakku itu Raka Garsa, dari grup Garsa. Pak Raka, rekamannya sudah ketemu. Mau bilang itu dibawa balik ke desa damai. Mereka mau gugurin anak itu. Ayo. Diam. Ibu, dia bilang pria liarnya itu Raka Garsa. Nadia, bohong itu emang nggak perlu modal ya? Nggak usah banyak ngomong, ikut aku. Ibu, nggak usah buang uang ke rumah sakit. Biar aku saja urus, dijamin cepat dan lebih hemat.
Sudah dikasih muka, malah gigit aku. Dasar jalang, beraninya gigit kakakmu. Hari ini, kalau anak haram di perutmu nggak digugurin, aku ganti marga. Uang itu aku nggak mau lagi. Kak Bram memang baik hati. Malam pengantin. Cepetan dong. Berapa lama sampai? Paraka, bentar lagi sampai. Tapi cuma bisa turun di pintu masuk desa. Maaf. Kamu yang kasih aku obat. Maaf. Istriku? 1 miliar sudah di tangan. Jangan mendekat, atau aku bakal lompat ke sungai dan mati di depan kalian. Keluarga kejam, pria bajingan. Hidupku mungkin cuma sampai sini. Nah, sampai ketemu di surga. Nadia! Kamu juga datang buat ketawain aku. Nadia, maaf. Aku yang salah. Aku salah paham sama kamu. Aku sudah selidiki kebenaran soal ini. Aku pasti tanggung jawab. Cepat tarik dia. Dia itu istri CEO grup Garsa. Kalau sampai kenapa-napa, kalian semua ikut mati. Sini, tanganmu. Raka, aku masih bisa percaya sama kamu. Nadia, aku gak bakal lepasin kamu lagi. Ibu, itu beneran Raka, CEO kayak itu. Habis sudah, kali ini kita beneran tamat, Ibu. Semua ini ulah kalian. Raka, ini cuma salah paham. Kalau kami tahu dia hamil anakmu, kami juga gak bakal. Memangnya ada hubungannya sama hamil atau enggak? Bima. Kalian memang gak pantas jadi keluarganya. Ini gara-gara dia. Dia yang ngotot mau nikahin adikku. Dia juga yang mau perkosa adikku. Rian, bawa dia. Lubuhin dia. Orang rumah mereka kejam, bukan urusanku. Siapin mobil, ke rumah sakit. Paraka, mereka gimana? Tangani sendiri. Berani jahat sama istri CEO. Hajar. Ampun. Ini 2 miliar buat berobat. Kalau masih berani dekat-dekat sama nyonya. Gak bakal cuma patah kaki saja. Anakku. Nah, maafin ibu. Maaf. Dia selamatin aku karena anak ini atau karena aku? Kamu jaga di sini semalaman? Enggak. Aku juga baru sampai. Aku lihat kamu belum bangun. Jadi... Oh ya, anaknya aman. Kamu berdarah karena kakimu terluka. Jadi, kamu selamatin aku demi anak ini? Tentu bukan. Kak Raka, baru keluar hasil tes DNA. Anak itu memang benar anakmu. Kamu curiga ini bukan anakmu? Oh, aku yang diam-diam periksa. Ini juga demi kebaikanmu. Kalau ternyata bukan. Kamu kira aku orang macam apa? Jadi,
Kalau nggak ada anak ini, apa aku sudah mati di rumah itu? Nadia, aku neneknya Raka. Sekarang kamu lagi hamil. Jangan emosi ya. Mau kamu hamil atau enggak, kamu tetap bakal nikah sama Raka. Lapar kan? Oh, Nadia, mulai sekarang, aku gak bakal biarin siapapun sakiti anak kita. Apalagi sakiti kamu. Awalnya kasih aku obat, sekarang perhatian sama aku. Aku nggak butuh cinta palsu kayak gini. Ini cuma salah paham. Nih, lihat. Cepat minta maaf sama kakek iparku. Maaf, memang aku yang kasih obat ke Nona Nadia. Bukan cuma dia seorang. Aku sudah pernah kasih ke banyak gadis. Tolong ampuni aku. Jangan. Hari itu, si Hoshi yang kasih kamu obat. Waktu dia bawa kamu buka kamar, kamu kabur dan masuk ke kamar Kak Raka. Sudah. Yang gak enak-enak. Jangan dipikir lagi. Berarti, aku juga salah paham sama Raka. Tapi Nia, kok Nia bohongi aku? Ini. Maaf. Aku juga salah paham sama kamu. Kalau gitu kita impas. Nenek Rosa, terima kasih sudah selamatin aku. Tapi, aku gak bakal nikah sama Raka cuma karena anak ini. Kalian gak perlu merasa berutang. Dokter bilang, aku termasuk yang susah hamil. Mau lahirin anak ini, itu pilihanku sendiri. Aku bakal jaga mereka baik-baik. Nadia. Kok masih bengong? Cepat kerja dia. Nadia, kali ini aku gak bakal biarin kamu pergi. Hei, kalian ngapain? Lepasin aku. Aku mau lapor polisi. Lepasin aku. Kalian suruhan ibuku. Nyonya, Aku lapor polisi. ini aku. Hah? Jangan takut. Aku cuma khawatir keselamatanmu, makanya terpaksa begini. Jalan. Aku peringatin kalian ya. Ini namanya penculikan. Kalian ini gimana sih? Kok bawa paksa begitu? Pak Raka, bukannya ini... Gak usah pura-pura. Kalau bukan kamu yang suruh, mereka mana berani tangkap aku. Cepat minta maaf sama Nyonya Nadia. Nyonya Nadia, Maaf. Sejak kapan aku jadi nyonya kalian? Jangan asal panggil. Nadia, Raka itu sebenarnya mau bilang sesuatu ke kamu. Sebenarnya, waktu pertama kali lihat kamu, aku... Sebenarnya pertama kali lihat kamu, aku sudah... Waktu pertama kali lihat kamu, aku sudah... Waktu pertama kali lihat kamu, aku sudah... suka sama kamu. Ini buat kamu. Suka sama kamu. Hah? Aku suka sama kamu. Dia bilang suka sama kamu. Mau kamu hamil atau enggak? Aku tetap mau jaga kamu. Nadia, Raka itu bukan pria hidung belang. Selama ini, selain kamu, dia nggak pernah tertarik sama wanita manapun. Sampai-sampai aku ini sempat curiga dia sama Farel itu. Nenek, yang begituan gak usah diomongin. Kamu ini CEO kaya, jago di dunia bisnis. Masa kejar cewek saja jadi sekaku ini? Kamu jaga kandunganmu di rumah Garsa saja. Kalau kondisimu sudah membaik, nikahan kamu dan Raka bakal ku urus sendiri. Nenek, aku tahu nenek baik sama aku. Tapi aku sudah bilang kan, aku nggak bakal nikah sama Raka. Hah?
Kamu gak suka sama Raka? Nenek, aku masih kuliah. Aku ada rencana hidupku sendiri. Menikah, gak masuk di dalam. Baik. Kalau gitu aku tunggu. Aduh, boleh. Kita gak usah bahas nikah dulu. Nenek ini dari dulu pengen cucu perempuan. Sekarang kamu ku jadiin cucu angkatku. Tinggal di rumah Garsa. Gimana? Nenek, ini. Gimana Nadia? Kamu bisa bantu nenek wujudin keinginan ini? Nenek, sudahlah gak bantu. Malah diangkat jadi cucu. Berarti dia jadi adikku dong. Dasar kepala batu. Aku ini lagi bantu kamu, biar dia tetap di sini. Nenek, aku kayaknya agak haus. Cepat tuangin air buat adikmu. Dik, sebagai kakak, penampilanku lumayan kan? Nak, mungkin ayahmu ini sebenarnya orang yang baik. Nadia, coba cicip ini. Ini bubur bergizi yang kubuat. Raka, kamu bikin cucuku sedih ya? Nenek, kalau saja nenek beneran keluargaku. Kami semua keluargamu. Nadia, mulai sekarang, di sini rumahmu. Ibu, aku beneran anak kandung ibu. Orang luar saja baik sekali sama aku, tapi ibu malah begitu sama aku. Aku harus ke kampus dulu. Kamu gak usah ke kampus lagi. Nyonya Nadia, ini dosen terbaik dari seluruh negeri yang para cariin buat Anda. Mulai sekarang, Anda bisa belajar di rumah dengan tenang. Nggak usah. Aku cuma gadis biasa. Aku nggak pantas dapat perlakuan begini. Kamu sangat pantas. Tapi kalau kamu lebih nyaman belajar di kampus bareng teman-temanmu, aku juga gak bakal paksa kamu. Cuma kondisi tubuhmu sekarang butuh istirahat. Nanti kalau sudah pulih, baru kembali ke kampus, ya? Riyad, ke kampus dan minta izin beberapa hari. Siap. Nadia, kamu tahu kalau nenek lagi gak senang, nenek bakal ngapain? Keluarin yang terbaik. Nadia, coba lihat suka yang mana. 40 miliar? Mahal banget, Nenek. Aku nggak mau. Jadi kalian beli atau enggak? Kalau nggak beli, jangan pakai. Kalian nggak bakal sanggup ganti. Seluruh mal ini milik grup Garsa. Beraninya kamu nggak sopan sama Pak Raka dan Nyonya Nadia. Pak Raka? Nyonya Rosa, Nyonya Nadia. Maaf, aku salah. Nadia, kamu bingung mau pilih yang mana ya? Gak usah pilih, bungkus semua. Baik, Nyonya Rosa. Komisinya kasih ke dia. 2 hari lalu, aku juga lihat baju yang bagus. Kok kamu tahu aku suka yang ini? Kamu suka yang mana? Aduh, barang puluhan miliar pun gak ada artinya dibanding coklatmu itu. Raka akhirnya mulai peka juga. Hah? Enak. Aduh, lihat nenek ini. Sampai lupa urusan penting. Ayo.
Halo, total belanjanya 15,6 miliar. Sudahlah, Nenek. Aku ganti lagi yang tadi. Semuanya beli. Gesek kartu. Pak Raka, tolong bantu sedikit. Biar aku yang bawa. Mana ada cewek belanja bawa barang sendiri. Gak apa-apa, ini gak seberapa. Nenek, hari ini sampai sini dulu. Aku beneran capek jalan. Anak muda sudah capek. Nenek saja masih belum puas. Raka. Gendong Nadia. Gendong dia. Nenek, aku ini CEO kaya. Gendong istri sendiri. Malu apa? Nenek sudah kasih kesempatan. Nenek, sejak kapan aku jadi istrinya lagi? Aku... Naiklah. Kamu kok kesini? Kita nggak boleh tidur. Bibi Nila, tolong rendam kaki Nyonya Nadia. Istrimu? Ya urus sendiri. Nila, sini pijat bahuku. Adikku, sini rendam kaki. Dia, seorang CEO kaya, mau rendam kakiku. Kakimu masih pegal. Sudah jauh lebih enak. Ternyata orang kota juga rendam pakai daun mugwort. Kupikir cuma di desa damai. Aku yang suruh Rian ambil daun mugwort dari desa damai. Kalau ada lagi yang kamu mau, bilang ke aku. Gak ada. Ternyata dia lembut juga. Sudah selesai. Baring dulu. Pelan-pelan. Raka, makasih sudah selamatin aku. Juga bolehin aku tinggal di sini. Tunggu. Itu, sampai sini dulu hari ini. Makasih. Tidurlah. Nia? Nadia, kok kamu di sini? Kamu sama mereka... Aku... Tentu saja, dia Nyonya Garsa. Kamu pasti bosan di rumah terus. Jadi aku cariin orang yang seumuran buat jadi pengasuh. 2 hari ini aku sudah wawancara beberapa orang. Nia ini anaknya gesit. Dia juga teman sekampungmu. Jadi aku bawa dia ke sini. Ternyata kalian saling kenal. Kalau gitu biar dia temani kamu saja. Terima kasih Nyonya Rosa, aku pasti bakal kerja baik-baik. Soal kejadian kasih obat bulan lalu, aku masih belum hitung-hitungan sama kamu. Kamu malah datang sendiri. Tunggu, Nenek. Kalau mau cariin pengasuh, setidaknya yang pendidikan, kemampuan,
Dan peranggainya juga sepadan. Jangan asal bawa orang ke rumah. Kak Raka, kalau pengasuh itu buat aku, biar aku yang pilih ya. Aku cukup akrab sama Nia. Kami juga satu kampung. Biar dia di sini saja. Iya. Semua dengar maumu. Terima kasih Nyonya Rosa, terima kasih Nyonya Nadia. Aku bukan nyonyamu. Aku mau lihat sendiri. Sebenarnya, apa maumu? Nia, kok kamu sudah nggak kerja di KTV lagi? Habis kamu dibawa sama Pak Raka, Pak Hosi langsung tidurin aku. Aku sudah nggak sanggup kerja di sana. Jahat sama orang pasti kena batunya. Lalu kamu nggak apa-apa? Berarti Nadia masih belum tahu aku sudah jebak dia. Gak apa-apa, sekarang lumayan bisa jadi pengasuh di rumah Garsa. Nasibmu memang bagus, ternyata kamu beneran bisa sama Pak Raka. Nadia, kamu dapat semua ini cuma karena kamu hamil anak keluarga Garsa. Kalau nggak mau jadi Nyonya Garsa, biar aku saja yang gantiin. Pak Raka sudah pulang, biar aku bantu masuk ya. Nadia. Aku di sini, aku Nadia. Jangan tinggalin aku. Aku nggak bakal pergi. Asal aku juga hamil anak Raka, aku pasti bisa jadi Nyonya Garsa. Kamu bukan Nadia. Nia? Nadia, jangan salah paham. Pak Raka lagi mabuk. Keluar beresin dapur sana. Minum air dulu. Nadia, jangan tinggalin aku. Aku gak mau adik. Aku maunya Nadia. Aku bukan suka sama kamu karena kamu hamil. Jangan tinggalin aku. Teman sekampungmu itu, jangan terlalu dekat sama dia. Aku curiga sama dia. Nadia, yang kamu punya sekarang harusnya milikku. Nadia, kamu gak bakal berhasil. Halo, Bibi Mira, obatnya sudah dapat? Besok aku minta Bima antar ke kamu. Dasar jalang itu. Bima sampai patah satu kaki gara-gara dia. Dia mau naik derajat pakai anak itu. Lepas dari keluarga ini buat masuk keluarga kaya. Nggak segampang itu. Iya, keluarga kaya itu nggak mudah masuk. Nadia itu polos. Mana mungkin bisa lawan mereka. Aku juga beneran khawatir Nadia salah jalan. Jangan sampai kamu hianati aku. Sudah nggak usah pura-pura. Kamu sudah terima uangku. Kerja yang benar. Nanti Bima balas dendam. Nggak usah banyak ngomong. Kalau anak di perutnya nggak gugur, aku nggak bakal bisa tenang. Nia? Malam-malam gini, telepon siapa? Nadia, sejak kapan kamu di sini? Kok malam-malam masih teleponan? Aku lagi pesan obat penenang dan penguat kandungan ke teman tabibku. Oh ya? Makasih ya. Obat gugur ini, Dewa pun gak bakal tahu. Nadia, begitu anak itu gugur, keluarga Garsa pasti bakal usir kamu. Nadia, ini bubur penguat kandungan yang kubuat. Coba cicipi.
Kamu masih muda dan pertama kali hamil, dokter juga bilang harus banyak asupan nutrisi. Cepat cicipi, wangi banget. Wangi banget. Nadia, habislah kamu. Nadia, habislah kamu. Nadia, makan ini. Aku pakai ikan asin dari kampungmu. Oleh-oleh kampung yang ku kasih kemarin masih kamu simpan. Hah? Ah, Nia, aku memang lebih suka rasa makanan kampung kita. Kamu juga coba? Nggak usah. Pak Raka, ini ikan segar khas Desa Damai yang Anda minta. Aku sudah beliin. oh, minta orang dapur bikin bubur dan antar ke Nyonya. Tunggu. Suruh koki bintang 5 yang masak. Oke. Enak. Nadia, tunggu saja. Nia, Bima beneran bikin aku sadar. Keluarga Garsa kasih 2 miliar buat biaya berobat. Itu terlalu sedikit. Mumpung keluarga Garsa masih peduli sama dia, aku harus peras sebanyak mungkin, baru bikin dia keguguran. Kalau keluarga Garsa beneran muak sama dia bakal pulang baik-baik. Kamu begini. Nadia, kamu beneran anak kandungnya? Ibu Mini beneran kejam. Baik, Bibi Mira. Aku bakal bikin Nadia datang temui kamu. Nadia, Bibi Mira telepon ke aku. Bukan aku yang bilang, dia tahu aku saja. Kalau kamu punya ibu model begini, yang dorong kamu ke jurang, yang paksa kamu bunuh diri. Nadia, jangan panik. Atau coba dengar dulu Bibi Mira mau bilang apa. Nadia, ibu sudah tahu kamu di rumah Garsa. Ibu sudah pikir baik-baik, itu tempat yang bagus buat kamu. Ibu nggak bakal ikut campur lagi. Langsung ke intinya, maumu apa? Nadia, kakakmu lagi cari rumah. Bisa nggak bantu sedikit? Aku sudah tahu, aku harusnya nggak berharap sama kamu. Kamu ini masih ibuku. Nadia, kalau kamu mau nikah sama Raka, harus lewat aku dulu. Jangan kira aku nggak bisa kendaliin kamu. 6 miliar, aku kasih kartu keluargamu. Habis itu, aku nggak bakal ikut campur urusanmu lagi. Aku bilang ya, kemarin anak buah Raka sakiti kakakmu. Uang berobat 2 miliar jelas gak cukup. Kasih lagi 6 miliar. Atau, aku bakal sebar soal kamu pernah jual diri. Kita lihat nanti Raka masih mau kamu atau enggak. Ibu, kok nggak minta lebih banyak? Kalau terlalu banyak, nanti keluarga Garsa nggak mau kasih. Yang ku mau, bukan cuman uang. Paham. Kali ini, Nadia gak bakal pulang lagi. Bilang, itu fitnah Bibi Mira. Nadia, jangan panik. Omongan Bibi Mira memang keterlaluan, tapi ada benarnya juga. Coba lihat, nikah itu butuh kartu keluarga. Keluarin sedikit uang buat putus dari keluarga yang buruk begini, kamu juga nggak rugi. Toh keluarga Garsa kaya banget. Aduh, Nadia jangan takut. Aku temani kamu. Aku jamin Bibi Mira gak bakal aneh-aneh. Hah? Halo? Raka, aku mau pinjam uang. Mau pinjam berapa? Aku mau 6 miliar. Buat apa? Tebus diri. Biar beneran putus sama keluarga itu. Aku temani kamu. Gak usah. Ini anggap saja perpisahan. Dengan 20 tahun hidupku yang lalu, aku pergi sendiri saja. Masuk jebakan. Ini 6 miliar. Gak kurang, gak lebih. Mana kartu keluargaku? Ibu, kita cek uangnya dulu ya. Pintar juga. Masih tahu harus cek uang. Tapi, jawab satu pertanyaanku dulu. Aku ini bukan anak kandungmu, kan? Nadia, ngomong apa kamu? Mana mungkin Bibi Mira bukan ibu kandungmu? Apa kamu? Mana mungkin Bibi Mira bukan ibu kandungmu? Nadia, ngaco apa kamu? Aku ini kakakmu. Dia itu ibumu. Mau kami gimana sama kamu? Itu terserah kami. Siapa kamu berani ngoceh di sini? Di dunia ini, mana mungkin ada ibu kayak gini? Dia nggak pantas jadi ibu. Putri orang lain,
Semua dijaga bak harta. Tapi kamu dan dia cuma anggap aku mesin ATM. Benar. Aku memang bukan ibu kandungmu. Kamu itu anak angkat. Barang rugi kayak kamu, gak pantas jadi putriku. Selama ini, kamu makan minum dari aku, kamu kira itu gratis. Ternyata benar. Dari kecil kalian selalu kompak. Buat tindas aku, kan? Nadia, aku sudah besarin kamu. Sekarang sudah merasa kuat. Mau lepas dari kendaliku. Mimpi! Mau jadi nyonya orang kaya. Nadia, jangan kebaikan mimpi. Aku gak peduli sama menantu orang kaya. Yang aku mau itu, kamu tetap tersiksa dalam genggamanku. Selamanya gak bisa kabur. Kaki anakku patah gara-gara kamu. Aku mau kamu rawat dia di rumah seumur hidup. Bibi Mira, mau apa kalian? Nadia, jangan takut. Gak usah pura-pura. Aku tahu kalian satu komplotan. Kalian mau uang, kan? Buka dan lihat sendiri. Isinya uang sembayang. Apa? Niat jahatnya nampak jelas di muka. Mana mungkin aku nggak tahu. Halo, Bibi Mira. Obatnya sudah dapat? Baik, Bibi Mira. Aku bakal bikin Nadia datang temui kamu. Kita jebak balik. Biar beresin sekalian. Kita begini. Jadi kalian sudah tahu soal obat di bubur itu? Raka sengaja masuk buat lihat aku malu-maluin diri. Menurutmu, waktu itu aku mau dilecehkan Pak Hosi di KTV. Aku tolongin kamu, tapi kamu malah hianatin aku. Waktu aku hamil, kamu berusaha celakai aku. Nia, sebenarnya aku pernah salah apa sama kamu? Kalau sudah ketahuan, kok masih ikut aku ke sini? Kalau nggak ikut ke sini, mana bisa? Beresin mereka sekaligus. Cuma modal kamu sendiri, mau beresin semua. Nggak bawa uang nggak apa-apa. Aku bohongin kamu ke sini, memang cuma buat gugurin anak di perutmu. Pas juga, uang sembahyang ini bisa jadiin bekal kuburnya. Kalian sudah bosan hidup ya? Hari ini aku datang. Bukan buat urusan kartu keluarga. Aku cuma mau tanya, siapa orang tua kandungku? Mereka siapa? Mereka di mana? Jujur saja, waktu lihat hasil laporan itu, aku malah lega. Syukurlah badanku nggak ngalir darah sampah macam kalian. Kalau iya, aku nggak tahu gimana kembaliinnya. Benar, kamu memang bukan anak kandungku. Sekarang kalian harus kasih kami uang. Kalau enggak, jangan harap bisa tahu orang tua kandungmu. Kasih kami uang. Kalau enggak, jangan harap bisa tahu orang tua kandungmu. Raka, kamu CEO kaya. Keluarin beberapa miliar harusnya gampang kan? Aku kasih tahu. Kalau hari ini kamu nggak suruh orang antar uang ke sini, aku bakal tusuk dia pakai pisau ini. Bibi Mira, Nadia cuma mau tahu siapa orang tua kandungnya. Ini info yang bisa selamatin kita. Kalau nggak kasih uang dan nggak kasih kita pergi, jangan kasih tahu mereka apapun. Ternyata kamu lumayan pintar. Kalau gitu, kamu rasa info ini berapa harganya? 1 miliar. Nggak, 2 miliar. Kalau nggak kasih 2 miliar, aku nggak bakal kasih tahu. Tempat yang kalian pilih ini lumayan bagus juga. Apa maksudku? Nggak dengar ya? Ibumu mau mati. Aku bantu kabulin. Nadia, aku salah. Aku cuma sempat hilaf. Aku nggak harusnya ikut ibumu. Ikut mereka buat celakain kamu. Kita sahabat kan? Tolong ampuni aku ya. Sahabat? Sahabat jadi kasih aku makanan bagus gini. Aku bahkan sayang mau makan. Aku sisain buat kamu. Nadia, lepasin aku. Nadia. Katanya, kamu mau jual Nyonya Nadia buat ambil uang mahar. Suka banget uang ya? Kalau gitu, telan saja semuanya.
Sekarang giliran kamu. Aku bilang. Nadia, sebenarnya aku juga nggak tahu siapa ibumu. Dulu aku kebetulan ketemu dia di jalan. Dia gendong kamu yang baru lahir. Waktu itu ibumu hampir mati karena sakit. Dia yang mohon aku buat bawa kamu. Aku juga sudah kasih tahu alamat desa damai ke dia. Tapi sampai sekarang dia nggak pernah cari kamu. Aku rasa dia mungkin sudah mati. Sudah mati? Enggak, kamu bohong. Orang kayak kamu, mana mungkin mau urus anak orang asing? Kamu yang bunuh ibu kandung Nyonya Nadia. Kamu yang rebut Nyonya Nadia. Kamu penculik anak. Kamu takut masuk penjara, jadi nggak berani bilang kebenarannya, kan? Ini kesempatan terakhir. Mau jujur atau enggak? Nggak apa-apa. Kalau nggak mau, jangan dipaksa. Tapi anaknya pasti tahu sesuatu. Pak Raka, aku beneran gak tahu apa-apa. Ibuku gak pernah bilang apapun. Pak Raka. Dasar tua bangka, rapat kali mulutmu. Cepat bilang soal Nadia ke mereka. Cepat ngomong. Aku bilang. 22 tahun lalu, Bima baru 2 tahun. Hari itu dia tiba-tiba demam tinggi. Lalu kami cari dukun. Katanya harus cari adik perempuan buat buang sial. Tapi badanku waktu itu sudah rusak. Gak bisa lahirin lagi. Jadi, hari itu aku kebetulan dengar kamu nangis di rumah sakit. Di ruang bayi waktu itu cuma ada kamu seorang. Jadi aku langsung bawa kamu pergi. Aku yang bodoh. Tapi aku benar gak tahu siapa orang tuamu. Nadia, anggap aku mohon sama kamu. Setidaknya ingat capekku besarin kamu. Tolong ampuni aku. Masih berani bilang capek? Dari kecil, aku cuma dipukul dan dimaki sama kamu. Jujur, di rumah sakit mana kamu bawa aku pergi. Nyonya Nadia, dari petunjuk keluarga Lugi, aku sudah berhasil cari ibu kandung Anda. Ibuku sekarang di mana? Apa dia baik-baik saja? Bawa kami temui dia. Sekarang belum bisa. Sebenarnya bukan aku yang ketemu dia. Habis aku sebar kabar, dia yang kirim orang buat cari aku. Hah? Ibu kandung ini nggak mau ketemu anaknya sendiri ya? Nyonya Nadia, jangan sedih dulu. Mereka mau ambil rambutmu dulu buat tes DNA. Mereka bilang, besok ketemu di sini. Jangan-jangan dia nggak datang. Jangan-jangan bukan dia. Nadia, jangan panik. Kita sabar, tunggu dulu. Sudah lama berlalu, tapi dia nggak pernah cari aku. Apa dia memang nggak peduli sama aku? Nadia, jangan pikir begitu. Bisa jadi ibumu tinggal di kampung. Dia nggak punya cara, juga nggak mampu buat cari kamu. Begitu kita ketemu dia, aku mau jemput dia ke rumah Garsa, biar tinggal bareng kamu. Kelak, kita pasti bakal jaga dia baik-baik. Itu Maya Suban, kolong merat nomor 1 di Jorian kan? Kok dia di sini? Permisi, Anda... Sudah 20 tahun, Yura. Ibu akhirnya temukan kamu. Ibu? Selama ini, putri ibu sudah banyak menderita. Katanya, putriku banyak menderita gara-gara kamu, Raka. Mulai hari ini, siapapun dari kalian gak boleh dekati putriku lagi. Ibu, bukan begitu. Sebenarnya mereka baik sama aku. Betul, Besan. Keluarga Garsa selalu sayang Nadia, kayak anak sendiri. Cukup. Pertama, jangan panggil aku Besan dulu. Kedua, putriku namanya Yura Suban. Yura, nama ini sudah ibu siapin sejak kamu lahir. Raka, aku tahu kamu hebat. Kamu pengusaha terbaik di Jorian.
Alasanku nggak mau kalian dekati anakku, bukan karena aku remehkan kamu, ataupun sengaja lawan kamu. Kalau gitu, kenapa Yura nggak boleh nikah sama aku? Keluarga Garsa memang bagus, tapi putriku pantas dapat yang lebih baik. Dulu dia nggak punya pilihan. Sekarang ada aku bakal kenalin dia ke lebih banyak putra keluarga besar. Bu Maya, ayo kita bicara di luar. Aku kira keluarga Garsa sudah sangat kaya, berarti ibuku lebih kaya dari Raka. Garsa sudah sangat kaya, berarti ibuku lebih kaya dari Raka. Aduh, Nyonya. Ini bukan soal uang semata. Ibu kandungmu itu konglomerat nomor 1 di Jorian. Pengaruhnya kemana-mana. Walau grup Garsa itu grup nomor 1 di Jorian, dengan aset ratusan triliun, tetap saja kalah dibanding keluarga konglomerat kayak keluarga Suban yang kuat dan berkuasa. Apa yang nggak boleh dibicarain di depan anak-anak? Maksudku, dia sudah hamil anak Raka. Kalau kamu larang dia nikah sama Raka. Apa? Raka? Anak pun sudah ada, masih berani perlakukan Yura begini tanpa status yang jelas? Ibu, waktu itu Pak Raka mau selamatin aku. Aku kasih tahu kalian, jangan kira bisa ikat putriku pakai anak ini. Putriku cuma boleh pilih pria karena cinta. Yura, jawab sesuai isi hatimu. Kamu suka Raka? Aku Sudah, gak usah lanjut. Aku sudah paham. Bu Maya, setidaknya biarin Nadia. Yura, selesai ngomong dulu. Kalau menurutku, dia itu suka sama Raka. Nanti kalau suatu hari kata suka itu bisa keluar begitu saja dari mulutnya, aku pasti gak bakal larang dia nikah sama Raka. Tapi sekarang, dia sendiri saja belum 100% yakin suka atau enggak. Aku bakal kenalin dia ke lebih banyak putra keluarga besar. Yura, ibu gak bakal celakai kamu. Lihat lebih banyak dunia luar. Kalau pilihanmu banyak, baru kamu bisa lebih yakin sebenarnya kamu suka pria kayak apa. Raka, kalau kamu beneran suka Yura anak kami, kamu pasti gak bakal kalah dari yang lain. Ibu? Oh ya, Ibu. Ayahku di mana? Habis kamu diculik, ayahmu sangat terpukul. Setiap hari dia murung. Gak lama kemudian, dia meninggal. Ayah, aku belum sempat berbakti sama kamu. Mulai sekarang, aku pasti berbakti sama ibu. Hendra, Yura sudah pulang. Tenang saja. Aku pasti bakal berusaha tebus semua ini dan cariin dia pria terbaik di dunia. Dari mana datangnya anak liar ini? Jangan harap bisa rebut ibuku dan Raka. Ibu, Kak Raka, kamu juga di sini. Kita pernah minum bareng pas pesta ulang tahunku yang diadain ibuku. Kak Raka, waktu itu juga banyak jaga aku, belum sempat bilang makasih juga. Waktu itu aku minum bareng kamu, murni buat hargai kamu. Gak ada maksud lain. Nona Vera, gak usah sungkan begitu. Bu, ini kakakku ya? Oh iya, ini kakakmu Yura. Ini adikmu Vera. Setelah kamu hilang, ibu angkat dia jadi anak. Kak, mulai sekarang kita satu keluarga. Makasih, selama ini sudah jaga ibu. Oh ya, aku kuliah semester 4 di Unjo, jurusan desain busana. Kamu kuliah di kampus mana? Nanti bisa main bareng. Vera juga kuliah di Unjo? Baguslah. Tadi ibu masih pikir gimana biar kalian bisa kuliah bareng. Vera, kakakmu lagi hamil. Kamu harus lebih jaga dia. Hamil? Anak siapa? Dasar cewek sialan, ternyata hamil anak Raka. Selamat, Kak. Sudah jam berapa ini? Kita pulang ya. Rumah sudah siapin buat kamu. Bu Maya, Nyonya Nadia, Nona Yura tinggal di rumah Garsa juga enak. Nggak perlu repot pindah-pindah lagi. Iya. Dia anak keluarga Suban. Wajar saja tinggal di rumahku. Tinggal di mana? Biar dia sendiri yang tentuin. Raka itu penyelamatku.
Kalau nggak tinggal di rumah Garsa, rasanya nggak enak sama kebaikan mereka. Ibu baru saja ketemu aku. Kalau aku tolak ibu pasti sedih banget kan? Aku tinggal di kampus. Lomba desain busana Unjo yang 4 tahun sekali itu bakal mulai. Aku sudah daftar dari awal. Menang juara selalu jadi impianku. Aku nggak mau kelewatan kesempatan ini. Tapi juga nggak bisa tinggal di kampus. Sekarang kamu lagi hamil. Nanti malah nggak nyaman. Nggak apa-apa. Belum kelihatan kan? Orang juga nggak bakal sadar. Aku juga masih bisa belajar sama dosen di kampus dan cari bahan. Yura, tinggal sama ibu di rumah saja. Ibu siapin mobil dan sopir khusus. Kalau di rumah Garsa, aku sendiri yang jadi sopirmu. Lagian, rumahku lebih dekat ke Unjo. Aduh, jangan rebutan lagi. Aku rasa tinggal di kampus juga bagus. Ibu, besok aku juga tinggal di kampus. Ada aku yang jaga Kak Nadia. Sudah boleh tenang kan? Ibu, Raka, sudah boleh tenang kan? Baik, ikuti maumu saja. Tapi setidaknya pulang buat lihat rumah kan? Aku memang mau pulang. Ayo. Cih, begitu sampai kampus, lihat gimana aku siksa kamu. Bumaya, Nona Yura. Selamat pulang, Nona Yura. Jadi ini rumahku. Nona, ini kamarmu. Sejak kamu lahir, Bu Maya selalu siapin kamar ini buat kamu. Bu Maya cuma punya foto bayimu. Setiap kali pulang, dia selalu datang ke sini buat melihat fotomu dan rindu sama kamu. Yura, setiap ulang tahun, ibu selalu siapin hadiah buat kamu. Ibu selalu harap begitu kamu pulang, kamu bisa terima semua ini. Lihat, hadiah yang ibu siapin, suka nggak? Nona, semua hadiah ini dipilih sendiri sama Bu Maya. Harganya sampai puluhan miliar. Hadiahnya bukan cuma ini. Sebelum ayahmu pergi, aku janji sama dia. Begitu temukan kamu, setengah saham keluarga Suban bakal jadi punyamu. Jangan harap besar-besar hartaku. Ibu, nggak bisa. Itu terlalu berharga. Aku nggak bisa terima. Kamu anakku. Satu-satunya pewaris keluarga Suban. Mau hadiah semahal apapun, kamu pantas terima. Ibu, maksudku bukan begitu. Maksudku, aku cuma gadis biasa. Aku masih belum pantas dapat status konglomerat. Aku mau coba pakai usahaku. Buat dapat pengakuan semua orang. Habis itu, baru aku terima ini. Boleh? Ibu, aku suka yang ini. Aku terima yang ini dulu ya. Yang ini harusnya nggak mahal. Liontin keberuntungan juga sangat berarti. Hadiah waktu aku umur 1 tahun juga. Boleh. Ibu tahu putri ibu memang yang terbaik. Sini, ikut ibu. Semua ini putra-putra keluarga kaya. Suka yang mana? Tinggal pilih. Yang benar saja. Nadia itu ternyata Putri Maya, konglomerat nomor 1 di Jorian. Habis sudah. Habis beneran habis. Kalau Maya mau habisi kita, keluarga Garsa dan keluarga Cahya beneran tamat. Aku suruh kamu datang buat kasih aku ide. Gimana kejar Nadia, bukan buat... Baikin dia. Perlakukan dia sebaik mungkin. Nggak cukup. Mau sebaik apapun, tetap kalah dibanding ibu kandungnya. Ibu, yang ini nggak usah dulu ya. Aku mau fokus kuliah. Aku mau fokus siapin lomba desain ini. Terserah kamu.
Ini kertas dan alat gambar khusus desain. Ibu tunggu kamu bawa pulang juara di rumah. Nanti ibu bakal umumin kamu ke dunia. Ibu, kok ibu tahu aku lagi butuh ini? Sebenarnya aku bisa nebeng mobil Vera buat ke kampus, gak usah antar aku. Aku memang mau antar kamu. Kerjaanmu sibuk banget, cepat kembali kerja sana. Dadah. Dadah. Nadia, Kak Davin. Selamat ya. kamu ikut lomba akhir-akhir ini ya? Jangan pergi dulu. Kasih, kamu mau ikut lomba ya? Kok kamu balik lagi? Tenggorokanmu sakit. Aku kenalin, ini jenis kampus kami. Davin Toma. Halo, boleh tanya Anda... Dia kakakku. Kakakmu? Itu, aku nggak mau. Mereka tahu kamu siapa. Aku nggak mau heboh di kampus. Kalau di kampus, kamu panggil aku kakak. Kalau di luar, panggil apa? Jangan bercanda. Kalau nggak jelasin, nggak boleh pergi. Si tukang cemburu. Nadia, katanya kamu mau ikut lomba desain busana unjo. Kalau ada yang nggak paham, aku bisa ajari kamu. Wah, baik banget. Memang ada yang mau kutanyain. Boleh? Itu, mending kamu balik kerja dulu ya, Kak. Kakakmu ini juga baru pertama kali datang kampus. Aku lihat-lihat pemandangan dulu. Itu, lain kali saja ya. Nanti aku yang temani keliling kampus. Nggak apa-apa. Aku keliling sendiri aja. Pak Raka, rapatnya 10 menit lagi mulai. Batalin rapatnya. Desainnya bagus. Iya, memang bagus. Lihat gaya yang ini dan gaya yang ini. Waktu potong di sini, bukannya harus lebih lebar gini, lalu menyempit. Iya, kurang lebih begitu. Lihat garis lengkung, penyelaras linear, hal-hal gini. Iya, memang bagus. Kalau bagian rokku, Sebenarnya, desain ini sudah lumayan bagus. Ya kan? Desain ini memang bagus. Sekarang lebar baju, panjang baju kan? iya. Itu Nadia. Kak, kami lagi belajar. Aku butuh suasana tenang. Mending kita keluar dulu ya. Sini, ke sini, ke sini. Aku... Pak Raka. Aku ini bukan preman. Wajahmu itu kayak artis. Memang, coba dengar. Kalau yang itu, Kalau kamu pakai bikini, jelas nggak cocok. Iya kan? Nah, itu memang... Sudah belajar lama, harus istirahat bentar. Nanti mata bisa sakit. kenapa ini? Aku cuma belajar dan minta saran. Kamu cemburu. Kalau mau belajar, aku bisa minta profesor terbaik satu negeri buat ajarin kamu. Kak Davin lebih paham soal lomba ini. Belum tentu profesor itu lebih berpengalaman dari dia. Dia mau ajarin aku, sudah bersyukur. Tentu saja dia mau ajarin kamu. Nadia, Kamu nggak tahu. ini pola pikir desain unggul buat kamu. Bukunya Guru Lia Sadri. Bukunya Guru Lia Sadri, kok kamu bisa punya? Susah banget belinya. Sebenarnya aku kebetulan kenal bos penerbitnya. Tapi aku nggak berhasil dapat tanda tangan Bu Lia. Jadi aku tanda tangan sendiri. Baru aku kasih ke kamu. Makasih. Bukunya bagus. Aku pergi dulu ya. Kalian lanjut saja. Makasih, Kak.
Dalam 30 menit, minta Lia ke sini. Kamu kenal Lia? Kamu bisa minta dia ke sini. Bukan cuma bisa ku minta ke sini, aku juga bisa bikin dia tanda tangan langsung di depan kamu. Buku ini jadi milikku. Baiklah. Setuju? Aku nggak percaya. Terserah mau percaya atau enggak. Cih. Bu Lia, aku penggemar Anda. Mbak Raka, halo. Makasih sudah suka. Ini buku yang ada tanda tanganku buat kamu. Makasih, Bu. Itu boleh foto bareng? Tentu boleh. Lebih dekat. Simpan saja nomor Bu Lia. Kalau ada yang bingung, bisa tanya dia langsung. Nggak perlu lagi tanya kakak kelasmu itu. Coba bilang dari tadi kamu kenal Bu Lia. Kalau gitu, aku juga nggak perlu repotin Kak Davin. Makasih, Bu. Pak Raka, tenang saja. Beberapa hari ini Nyonya Nadia belajar desain sendiri. Dia sudah nggak cari cowok itu lagi. Kak, beneran kamu? Aku mau tanya. Adikmu suka makan apa ya? Dia suka makan apa? Semua aku yang ngurus. Kamu nggak usah repot. Sini. Sebenarnya, nona kami itu sukanya perempuan. Nggak usah buang waktu ya. Hah? Baru kali ini aku merasa kamu pintar. Terima kasih pujiannya Pak Raka. Hihi. Wah, Nadia. Dandan begitu? Mau godain siapa? Kok aku nggak sadar? Kamu pakai pensil semahal ini. Pasti kamu dipiara om-om kan? Kalau enggak, keluarga kayak dia, mana bisa pakai baju sebagus itu? Apalagi kertas dan pensil sebagus ini. Aku saranin kalian jangan cari masalah. Aku pakai baju apa? Itu urusanku. Aku pakai pensil apa? Bukan urusan kalian. Wah, marah. Lihat, dia marah karena benar. Aku kasih tahu ya. Itu hadiah dari ibuku. Jadi jangan macam-macam. Ibumu? Wanita miskin dari desa itu? Dia mana sanggup beli ginian? Kalaupun bisa beli, paling juga dia beli pakai uang jual diri. Ibuku? Ibuku Maya Suban. Hah? Ibumu Maya Suban? Maya itu satu-satunya penguasa konglomerat di Jorian. Dia cuma punya satu putri bernama Vera Suban. Kamu gini, masih berani nyamar jadi putri konglomerat? Iya tuh. Kamu sakit ya? Berani pukul aku? Maju, sini, sobek bajunya. Kamu ngapain? Dasar jalan. Lepasin. Jalan. Masih berani lawan? Masih berani ya? Oh, jadi benar hamil? Hah? Masih bilang bukan dipiara om-om. Sampai hamil begitu habis dimainin. Ayo, lapor ke dosen. Dosen. Gak boleh. Minggir kamu. Aku harus lapor ke dosen. Aku mau lihat kalau dosen tahu kamu hamil, kamu bakal dikeluarin nggak? Ayo. Aku enggak. Aku peringatin kalian ya. Jangan asal ngomong. Percaya nggak? Berhenti. Nona Vera? Kalian lagi ngapain? Nona Vera, kok kamu kesini? Kamu nggak apa-apa. Jangan takut. Soal dia hamil, nggak boleh bilang ke dosen. Kalau nggak, urusannya sama aku nanti.
Ayo, anggap hari ini kamu beruntung. Aku justru mau satu kampus tahu kalau kamu hamil, biar kamu langsung didiskualifikasi. Semuanya rusak, buang saja. Nanti ku beliin yang baru. Ini hadiah dari ibu. Gak boleh buang. Sebenarnya aku gak enak mau ngomong. Kamu gak kepikiran, kenapa ibu baru ketemu kamu setelah gitu lama? Sebenarnya aku gak enak mau ngomong. Kamu gak kepikiran, kenapa ibu baru ketemu kamu setelah gitu lama? Dasar penculik anak, aku sampai kerahkan semua kekuatanku tapi tetap gak ketemu kamu. Kamu gak beneran cari dia. Kamu juga gak beneran sayang dia. Orang sehebat kamu, mau cari orang kayak kami, harusnya gampang banget. Yura, jangan dengerin dia. Ibu beneran terus cari kamu. Ibu, aku percaya sama ibu. Sebenarnya, aku dibesarin ibu sejak kecil, tapi ibu cuma pentingin kerja. Selama ini, aku gak pernah dengar dia bicara soal kamu ke orang lain. Dia juga gak beneran cari kamu. Tapi, dia memang beliin aku banyak hadiah. Kalau bukan karena kamu pulang, aku juga gak bakal tahu kalau hadiah itu buat kamu. Ibu memang angkat aku jadi anak. Tapi, aku gak pernah rasain kasih ibu. Di hati ibu cuma ada kerja. Dia itu orang yang sangat jaga citranya. Mungkin ibu angkat aku cuma buat bangun citra ibu yang baik. Mungkin ibu cuma merasa bersalah karena kehilangan aku, bukan karena sayang aku. Kak, jangan sedih. Ibu pasti sayang sama kamu. Bagaimanapun kamu anak kandungnya. Dia cuma terlalu sibuk kerja. Ibu, aku gak sengaja lihat Kak Yura buang barang-barang dari ibu. Hendra, Yura gak mau terima barang dariku. Apa dia masih salahin aku? Aku harus gimana? Ibu, bukannya ibu mau jodohin Kak Yura? Kalau gitu, biar aku saja yang urus. Kami lumayan akrab. Aku tahu Kak Yura suka tipe kayak apa. Kalau gitu, biar kamu yang urus. Nadia, siap-siap saja balik ke desa. Nadia! Aku cinta kamu. Kak Davin, kamu ngapain? Pergilah. Nadia, sebenarnya sejak kamu masuk kampus, aku sudah suka sama kamu. Suka karena dia. Berhenti. Aku sudah diam-diam suka kamu 2 tahun. Aku selalu gak berani ngomong, tapi kali ini aku harus bilang aku cinta kamu. Jadian. 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 Serius? Hebat banget. Kok malah begini? Orang di video itu dia. Ternyata, astaga, berani sekali dia. Malu-maluin banget. Aku gak nyangka. Ternyata dia orangnya begitu. Orangnya begitu toh. Suara AI gak bakal ada yang sadar. Aku sudah cari peretas buat tanam virus di USB itu. Video ini gak bakal bisa dimatikan. Dasar gak tahu malu. Aku tulus sama kamu. Kamu malah pergi dugem di KTV. Dan hamil anak orang. Masih berani keluar-keluar lagi. Kamu beneran gak tahu malu. Kak Davin, ngomong apa kamu? Sudah, jangan ribut. Diam. Yura, kamu lagi ngapain? Anak yang kamu kandung memangnya bukan anak Raka. Ibu, aib keluarga jangan diumbar. Mending kita dengar dulu penjelasan Kak Yura. Ada apa sih ini? Cepat jelasin. Ini kenapa?
USB itu bukan punyaku. Unjuk kok ada mahasiswa yang memalukan begini. Bangga ya hamil pas lagi kuliah. Di depan orang sebanyak ini bikin malu kampus. Kamu dikeluarin. Mulai sekarang gak berhak ikut lomba ini. Cepat keluar dari Unjo. Pak Herman, bukan begitu. Cepat keluar. Biar dia selesai bicara. Baik, Bu Maya. Nadia, mau bilang apa? Cepat. Sebagai mahasiswa, kalau benar hamil, harus dikeluarin. Aku mau tanya Pak Herman, aturan kampus mana yang bilang hamil harus dikeluarin? Isi video tadi sama sekali nggak benar. Aku nggak pernah jual diri. Aku juga nggak ada hubungan sama Davin. Gimana jelasin video ini? Siapa yang percaya? Kok videonya? Kamu tolak aku karena kamu hamil kan? Pak Raka, berangkat sekarang. Pas kita sampai nanti, Nyonya pasti sudah berdiri di podium juara. Baik. Kasih Nyonya Nadia satu kejutan. Nggak ada hubungannya sama aku hamil. Aku memang beneran nggak suka kamu. Nggak dapat aku, jadi mau hancurin aku. Video-video ini ulahmu kan? Kamu yang sebar fitnah ya? Fitnah apanya? Memangnya kamu nggak hamil? Nadia, di video itu kamu sudah ngaku hamil. Cepat keluar dari Unjo. Jangan bikin malu di sini. Itu suara AI saja nggak sadar. Masih pantas dia direktur kampus. Kamu? Benar. Aku memang hamil. Wah, keren. Tapi, apa aku hamil itu salah? Pertama, aku sudah dewasa. Kedua, aku sudah cek aturan kampus. Nggak ada satupun aturan yang bilang hamil harus dikeluarin. Kenapa aku harus dikeluarin? Dia masih sekolah saja sudah hamil. Ketiga, aku hamil. Aku bakal jadi ibu. Itu patut kubanggakan. Jadi apa salahku? Hamil itu nggak memalukan, tapi yang kamu kandung itu anak pria liar. Asal main sama pria, itu baru memalukan. Ayah dari anakku, bukan pria liar. Kalau gitu, suruh ayah anak itu ke sini, biar kita lihat sama-sama. Aku rasa kamu sendiri juga nggak tahu siapa ayah anakmu. Aku ayah anak itu. Maaf, aku telat datang. Aku ayah anak itu. CEO kaya Raka, ayah anak itu. Nadia istriku. Istriku hamil. Apa yang memalukan? Mana mungkin? Kalian fitnah kakak iparku. Bukan kami, bukan kami. Ngomong. Siapa yang suruh kalian datang? Bukan aku, bukan kami. Dasar bajingan. Berani kalian sakiti kakakku. Satpam, bawa mereka pergi. Interogasi sampai ngomong. Yura, aku pasti bakal usut sampai tuntas biar namamu bersih. Pak Herman, sekarang boleh lanjut lomba? Dan tentu boleh. Nyonya Nadia. Maaf, naskah desainnya sudah hilang semua. Gimana lomba? Siapa bilang naskah desain wajib ada? Aku sudah suruh orang buatkan baju sesuai desainnya. Ini hasil karyanya. Nyonya Nadia, silakan ganti baju. Desain bajunya cantik, desainernya lebih cantik. Ini desain terbaik di sini. Kalau juri masih kasih nilai rendah, berarti memang buta. Kapan mulai diproduksi? Aku juga mau baju itu. Kak Raka, ini benar karya Kak Yura? Ada sketsanya nggak? Aku mau lihat. Aku mau belajar juga. Ini semua salinan naskah desain aslinya. Kalau nggak terima, lihat saja sendiri.
kebenaran lomba desain busana yang belum pernah ada sebelumnya. Kita undang para juri buat beri nilai. Semuanya nilai sempurna. Ini karya desain dengan nilai tertinggi sepanjang sejarah Unjo. Selamat untuk Nadia sebagai juara lomba desain busana angkatan 2024 Unjo. Selamat. Mimpimu tercapai. Untung ada kamu. Semuanya tenang dulu. Bu Maya mau bicara beberapa patah kata. Kita undang Bu Maya. Hal penting. Nadia itu putriku yang hilang lama. Dia juga satu-satunya pewaris keluarga Suban. Siapapun yang berani ganggu dia, berarti cari masalah sama konglomerat nomor 1 Jorian. Bu Maya, Nona Yura, aku salah. Aku beneran bodoh. Tolong maafin aku kali ini. Aku baru mau beresin kamu, kamu malah datang sendiri. Yura benar. Orang kayak kamu memang gak pantas jadi rektor kampus. Martabatmu gak cocok. Kamu ini benalu kampus. Kamu dipecat. Cepat angkat kaki dari Jorian. Ampuni aku kali ini, Bu Maya. Jangan, Bu Maya. Bu Maya. Yura, apapun pendapatmu tentang ibu, aku tetap mau bilang, selama ini aku beneran terus cari kamu. Kamu bakal jadi orang yang paling kusayang. Baiklah, sekarang giliranmu tepati janjimu. Kamu sudah dapat pengakuan semua orang. Hadiah dari ibu, juga setengah saham keluarga Suban, harus kamu terima ya. Serius? Nona Yura, ini setengah saham keluarga Suban. Silakan diterima. Mulai sekarang, Anda salah satu pengambil keputusan keluarga Suban setelah Bu Maya pensiun nanti. Anda yang bakal jadi penguasa konglomerat nomor 1 di Jorian. Mulai sekarang, mohon bantuannya. Ini niat baik ibumu. Terimalah. Makasih, Ibu. Jalanin rencana deh. Aku pergi ganti baju dulu. Kak Yura, aku bantu. Ayo bareng. Lepasin aku. Lepasin aku. Terkejut gak Nadia? Kami balik lagi. Vera, ternyata kamu yang celakai aku. Baru sadar sekarang. Telat banget. Orang kayak kamu, mana pantas dapat cinta Raka dan cinta ibu? Sudah pergi lama, kok belum balik juga? Nyonya Nadia dan Nona Vera hilang. Nyonya Nadia dan Nona Vera hilang. Kayaknya mereka diculik. Cepat kirim orang. Cari mereka. Tutup Unjo sekarang juga. Tutup seluruh Jorian. Mau terbalikin Jorian pun mereka harus ketemu. Siap. Jam tangan Nadia ada pelacak. Aku selalu anggap kamu adikku. Kenapa kamu mau celakai aku? Kenapa aku celakai kamu? Begitu kamu balik, ibu cuma peduli kamu. Kamu dikasih setengah saham. Bahkan mau dijadiin pewaris utama. Kenapa? 20 tahun ini aku yang jaga dia. Aku juga yang bantu urus bisnis keluarga. Kenapa begitu kamu balik? Semua itu dikasih ke kamu. Sama Raka juga. Kenapa kamu hamil anaknya? Dia itu awalnya milikku. Malah direbut kamu. Hari ini kamu dan anakmu harus mati bareng. Kamu gila ya? Kamu nyaris bikin kita celaka. Kita culik dia buat ambil uang, lalu kabur jauh. Bukan buat bunuh dia. Iya, Nona Vera. Kami gak mau cari gara-gara sama keluarga Suban dan Garsa. Kalian bertiga sekarang juga bunuh dia. Bisa, tapi kamu sanggup bayar berapa? Kalau uang darimu lebih banyak dari tebusan keluarga Garsa dan Suban, kami dengar perintahmu. Cuma uang kan? Aku ada banyak. Bu Maya, soal video di USB sudah diselidiki jelas. Itu,
Nona Vera minta orang buat bikin suara AI. Lalu tukar USB Nona Yura. Aku curiga. Besar kemungkinan Nona Vera yang culik Nona Yura. Lokasi sudah ketemu. Ada di gudang dekat sini. Langsung berangkat! Bekukan semua aset Nona Vera. Jangan sampai dia sempat bayar pembunuh. Siap. Kalau kamu bisa bayar kami, terserah mau apain Nadia. Kalau nggak ada, cepat minta uang ke ibumu. Nomor rekeningmu berapa? Semua aset Anda sudah dibekukan. Apa? Sudah ketahuan ibumu? Halo? Ibu? Aku dan Kak Yura diculik. Mereka sekarang minta uang. Sekarang kalian di mana? Mau berapa? Bakal ku bayar. Kasih 200 miliar tunai harus sampai dalam 30 menit. Kalau enggak, kami bunuh Sandra. Baik, kasih teleponnya ke Yura. Aku mau pastiin dia masih hidup. Ibu, tolong aku. Ibu. Waktu terus jalan. Kalau dalam 30 menit gak nampak uang, jangan harap bisa dengar suaranya lagi. Ngebut lagi. Raka, mereka sudah minta tebusan. Aku cari uang buat tahan mereka dulu. Kamu sana sesuaiin situasi saja. Masih berapa lama? Sebentar lagi. Nggak bisa. Dia nggak bisa tetap hidup. Belum dapat uang, nggak boleh sentuh dia. Selama dia hidup, aku nggak bakal bisa pulang. Cepat bunuh dia sekarang. Jadiin aku Sandra. Semua uang tebusan buat kalian. Kalau masih banyak omong, ku tembak kamu. Asetmu sudah dibekukan. Pasti ibumu sudah tahu kamu yang culik orang. Makanya asetmu dibekukan. Orang kayak kamu gak pantas jadi Sandra. Aku ubah waktunya. Dalam 10 menit, uang itu harus sampai. Habisi mereka. Paraka! Kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak kena. Serang! Yura, kamu nggak apa-apa? Ibu, aku nggak apa-apa. Anakku juga aman. Syukurlah. Aku selalu anggap kamu kayak anak kandung sendiri. Tapi kamu malah begini sama aku. Awalnya aku masih mau kasih setengah saham keluarga Suban, biar kalian bisa pegang keluarga Suban bareng. Tapi kamu malah buat hal begini. Ibu, aku salah. Aku yang sakiti Kak Yura. Aku juga yang terus adu domba kalian. Ibu, jangan panggil aku ibu. Mulai hari ini, kamu bukan anakku lagi. Ibu, maaf. Aku sudah salah paham sama ibu. Ibu gak salahin kamu. Ibu mau tanya. Kamu suka Raka? Suka. Makasih selama ini sudah temani dan jaga Yura. Mulai hari ini, apa kamu bersedia terus lindungi dia? Tentu bersedia. Ibu,
Jongkok. Jangan macam-macam. Deon, Dea, lihat ini siapa? Ini ayah. Ayah sayang kalian. Deon, Dea, ibu sudah lama temanin kalian. Sekarang, gantian ayah ya. Gak, cheese. Aku pergi dulu ya. Dadah. 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 Foto kelulusannya hampir selesai. Kok mereka belum datang? Ibu. Kalian sudah datang. Sini, Ibu gendong. Sayang, turun dulu ya. Ayah dan ibu mau ngobrol. Main ke sana dulu ya. Nadia, nikahlah sama aku. Anak-anak sudah sebesar ini, masa masih nggak nikah? Sayang, aku masih utang 1 pesta nikah. Selamat menikah. Semoga bahagia selalu.